Dan kali ini saya sudah tersambung kalau nggak salah. Oh, dengan teman baik saya, Mbak Eva Masrieva dari Virginia, Amerika Serikat. Halo, selamat malam waktu Indonesia, Mbak Eva. Mbak Eva, apa Iya, kabar? selamat siang waktu Amerika. Ini kenapa jadi kita berubah begini ya? Ini kalau makin Iya, lama biasanya makin dahsyat ya omongan kita nanti. betul. Waktu Mbak Eva pagi, saya malam. Biasanya saya bilang selamat pagi waktu Indonesia, sekarang berubah. Sudah Iya, waktunya. Oke. Oke, Mbak. Kita kalau nggak salah sudah seminggu lebih nggak ketemu ya. Ada berita baru iya, nih dari Amerika, Mbak, yang saya dengar. iya. Oke. Apa tuh, Mbak? Ya, yang paling besar barangkali dan jadi pembicaraan hangat di Amerika ini selain urusan pemerintahan Biden yang masih belum goal nih soal rancangan undang-undang untuk infrastruktur dan jaminan sosial nih, Kartini, adalah soal rencana FDA untuk segera menyetujui vaksin COVID-19 untuk anak yang lebih muda usianya, lebih kecil. Jadi kita ingat bulan kemarin ini yang disetujui itu adalah anak usia 18 hingga 12 tahun ya. Nah, sekarang ini akan diberikan pada anak yang di bawah usia 12 tahun. Jadi 5 hingga 11 tahun nih. Oh, Rencananya gitu. kalau hasil persetujuan dari panel penasehat FDA ini disetujui oleh FDA pada hari Kamis atau hari Jumat ini, maka minggu depan itu akan mulai didorong agar anak-anak kecil usia 5 sampai 11 tahun ini semuanya sudah bisa divaksinasi COVID. Seperti ini. Oke, well that's good. Di Indonesia sih belum sampai ke seperti itu ya, tapi di Amerika sudah. Tapi padahal di Amerika kan sebenarnya juga banyak yang belum divaksinasi yang udah berusia dewasa, ya nggak, Mbak? Iya betul. Dan ini sebabnya FDA bilang salah satu yang menjadi pertimbangan mereka adalah tanggapan dari para orang tua anak ini nantinya, terutama orang tua yang memang selama ini juga nggak mau divaksin gitu ya kan. Iya, betul. Jadi pemberian vaksinasi ini terutama untuk melindungi mereka-mereka yang paling rentan. Apalagi kita akan punya hajatan besar nih sebentar lagi. Minggu depan ada Thanksgiving, lalu akan Natal. ada Christmas, tahun Iya. baru, Natal ya macam-macam. Di mana semua orang banyak kumpul. Nah, orang tuanya udah pada divaksinasi, nenek kakeknya udah. Tapi yang kecil-kecil yang bayi-bayi ini kan mereka ini kadang-kadang carrier ya. Mereka bisa jadi yang membawa si kuman, tapi mereka sendiri belum bisa divaksinasi. Lalu dia bawa nih sama yang senior-senior sepupu-sepupu ini. Jadi mereka sendiri juga sekarang harus segera dilindungi nih menurut pemerintah. Dan dari 28 juta lebih anak yang sebetulnya bisa divaksinasi ini, yang usia 5 sampai 11 tahun maksudnya, selama ini memang mereka sih paling jarang terkena COVID-19 ya. Iya, Tapi betul. bukan berarti nggak mungkin kena. Jadi mereka tetap bisa berpotensi kena. Apalagi mereka sekarang udah mulai sekolah kan, udah dibuka secara luas di sekolahan. Jadi menurut FDA, kalaupun mereka divaksinasi, harus dipastikan bahwa ini adalah kerelaan orang tua ya, agar mereka mau divaksin. Iya. Dan kedua ini nggak boleh menjadi mandat atau kewajiban kan. Karena kalau Betul. jadi mandat atau kewajiban, nanti Mereka ada protes. negara-negara bagian yang bersikap sangat keras misalnya, oke, Anda hanya boleh sekolah kalau anaknya sudah divaksin. Lalu kalau dia nggak divaksin, dia nggak boleh sekolah, misalnya kan gitu. Iya. Itu kan jadi turun nanti kualitas pendidikan. Jadi menurut Betul. FDA ini tidak boleh ada mandat atau kewajiban untuk membuat anak-anak itu kalau nggak divaksin nggak boleh sekolah. Jadi harus hati-hati. Itu sebenarnya sekolah udah buka belum sih di Amerika Serikat? Apa sudah ada tahun ajaran baru udah mulai belum, Mbak? Udah, sekolah udah mulai dibuka semua dari September ya. Semua udah mulai I full see. masuk dan Anda tahu ya kita semua tahu begitu musim dingin biasanya COVID balik lagi nih. Iya. Karena banjir dari tahun lalu kan. Nah sekarang ini aja suhu udah mulai Betul, 12 derajat Celcius, udah mulai dingin. Belum musim dingin sih, tapi udah mulai dingin. Dan Yeah. udah mulai banyak lagi orang yang terkena flu, nggak cuma COVID ya, flu biasa juga udah mulai banyak. Jadi Oke. ya kita makin khawatir. Oke. Nah, beralih dari vaksin ini juga Joe Biden nih kayaknya akan sibuk nih dalam minggu ini. Dia akan Betul. berada dalam pertemuan KTT ASEAN kemarin dan katanya mau menghibahkan about $100 million untuk ASEAN. Dan benar nggak sih Amerika menjanjikan memberi bantuan itu untuk menangkal pengaruh Tiongkok, Mbak Eva? Iya nggak sih? Aduh. Bagian menangkal pengaruh Tiongkok ini yang masih harus kita konfirmasi. Tapi yang pasti niat bahwa negara-negara maju itu katanya berkomitmen untuk memberikan $100 juta pada negara-negara berkembang supaya mereka bisa memitigasi dampak dari perubahan iklim, itu betul.
dan nggak semua juga tapi yang memenuhi janjinya tuh Mbak Kartini, karena kita ingat misalnya Norwegia juga sempat janji kan sama Indonesia, oke nanti kita akan kasih lewat mekanisme draft gitu untuk perubahan iklim, tapi sampai sekarang nggak dapat tuh, akhirnya Indonesia membatalkan perjanjian itu kan pada September kalau saya nggak salah. Nah, ini bakal jadi itu penting nih yang bakal kita bahas nanti di KTT COP 26 di Glasgow, Skotlandia ya, dan juga KTT G20 saat ini. Ya, nah rencana pertemuan Joe Biden dengan Presiden Xi Jinping itu seharusnya bisa bertemu dalam kegiatan internasional secara langsung. Tapi katanya Xi lebih memilih nggak keluar dari Tiongkok. Itu gimana tuh jadinya Mbak Eva? Iya betul. Jadi kalau kita beralih ke soal KTT G20 dan COP26 ini, hari Kamis sore nanti Presiden Joe Biden akan terbang nih pertama ke Roma dulu dan lalu ke Skotlandia. Tapi sebelum dia ke Roma dan Skotlandia untuk kedua pertemuan penting itu, dia akan ketemu dengan Paus Franciscus dulu nih, Mbak Kartini, besok pagi banget di Roma. Lalu setelah itu baru dia mengikuti KTT di Roma ke Glasgow. Nah, karena Xi Jinping dan Vladimir Putin dua-duanya sama-sama memilih untuk hadir secara virtual. Nah, Biden kabarnya ingin agar jumlah agenda bisa lebih dipush karena dia datang secara langsung nih di kedua KTT itu. Cuman apakah betul Biden bisa mempush agenda-agenda tentang perubahan iklim? Misalnya dia janji salah satunya ya, misalnya akan memangkas emisi gas rumah kaca hingga lebih dari 50% misalnya lambat-lambat di tahun 2030. Itu beneran bisa dipush nggak bisa ke negara-negara lain? Kenapa? Karena Amerika kan sekarang kredibilitasnya lagi agak-agak surut nih, maaf nih kita sebut begitu, karena pasca penarikan mundur pasukan Amerika kemarin di Afghanistan, orang jadi banyak yang bete lah kasarnya begitu ya, ngeliat kok penarikan mundur kacau gini, mendadak meskipun seperti kita udah pernah bahas ini kan warisan dari presiden sebelumnya, jadi Biden itu hanya menjalankan perjanjian sudah ditekan oleh Presiden Trump sebelumnya ya dengan Taliban dan dia wujudkan, tapi ya mau nggak mau dikena dampaknya karena Eropa sudah jadi bete gitu dengan penarikan mundur ini ya. Kayaknya dia lagi dibetein banyak orang ya. Tapi kita akan lanjutkan pembicaraan mengenai COP26 dan juga KTT G20 dengan Biden. Jangan ditutup ya Mbak Eva, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Dan kita masih tersambung dengan jurnalis video Indonesia Mbak Eva, Mas Eva. Mbak, kita lanjut lagi ya diskusi kita. Nah, agenda Biden di G20 dan COP26, apa ini nanti menjadi pertanda kembali ke klausul climate change? Karena sebelumnya kan Trump tuh menarik diri dari climate change ini, dia nggak percaya dengan adanya climate change. My goodness, gimana menurut Mbak Eva? Ya, jadi Biden sejak dari sebelum berangkat dia udah kasih konferensi pers dan memberikan kita detailnya begitu ya, apa yang akan dia targetkan di sana. Nah, salah satu yang tadi saya sampaikan, dia akan sampaikan kembali komitmen Amerika untuk memangkas emisi gas rumah kaca ini hingga 50%, lambat-lambatnya pada tahun 2030. Tapi lagi-lagi, apakah Biden bisa sepercaya diri itu ketika bicara dengan rekan-rekan negara-negara besar lainnya ya, sama negara besar lainnya dengan tingkat ekonomi terbesar untuk di KTT G20 atau di COP26 nanti. Karena tadi Biden sendiri dalam negeri kan belum berhasil meloloskan rancangan undang-undang anggaran yang baru nih. Di dalamnya itu, di dalam rancangan undang-undang anggaran termasuklah upaya untuk mengatasi perubahan iklim, soal pembangunan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan, soal jaminan sosial untuk keluarga supaya keluarga tuh nggak jadi lebih tambah merusak lingkungan, kayak gitu-gitu. Nah, rancangan undang-undang anggaran itu sendiri di dalam negeri ini masih belum kelihatan ujungnya gitu Kartini, karena ada dua senator yang masih protes kan Kartini dia barangkali. Dan apakah dengan beban itu, dengan deficit itu di dalam negeri, apakah Biden bisa pede gitu ketika bicara di COP26 atau di KTT G20 minta negara lain untuk melakukan hal yang sama? Kan bisa aja negara lain bilang, lalu urus aja dulu dalam negeri lo, gitu kan? Nah, itu yang masih kita tunggu kayaknya. Kasian ya, jadi di dalam negeri juga popularitas menurun, jadi di luar negeri juga lagi dibetein sama negara-negara ya yang kurang lebih sama lah posisinya di G20 itu. Jadi dia perjalanan ini tuh untuk mengangkat popularitas dia apa gimana sih Mbak? Isn't he being a little selfish gitu? Gimana Mbak?
barangkali selain untuk menyampaikan agenda-agenda tadi juga sekaligus memulihkan kredibilitas dan janji Amerika selama ini untuk tadi mengedepankan demokrasi, hak asasi manusia dan niatnya untuk mundur dari perang-perang yang dianggap nggak penting, perang-perang lama kayak Afghanistan dan sebagainya gitu ya kan. Dan di sisi lain barangkali dia siap dong ketika berhadapan dengan negara-negara yang selama ini sudah punya masalah dengan Amerika karena kepemimpinan sebelumnya, ya dia siap. Ditambah dengan persoalan-persoalan baru, misalnya tiba-tiba Amerika bikin aliansi baru dengan Inggris dan Australia. Kalau ini ingat kan, gara-gara itu terus Australia jadi membatalkan kontrak pembelian kapal selam dengan Prancis. Prancis jadi bete lagi sama Amerika kayak gitu-gitu. Jadi baik dari persoalan masa lalu yang disebabkan oleh kepemimpinan sebelumnya maupun persoalan-persoalan masa kini yang terjadi selama Biden pemerintah 10 bulan terakhir ini, itu harus dia sama-sama siap dia hadapi. Betul. Karena misalnya dalam isu AUKUS saja ya, dalam isu aliansi baru ini AUKUS, even Indonesia Presiden Jokowi aja bisa bersuara keras kan. Boleh bikin aliansi, tapi jangan memicu terjadinya konflik kepentingan dong di ASEAN. Betul. Yang tadi juga tenang aja damai, tapi gara-gara salah satu punya submarine yang bertenaga nuklir, yang lain jadi kepingin nanti besok-besok gitu kan. Betul. Jokowi aja berani ngomong gitu. Bisa bayangkan gara-gara besar lagi gitu kan negara ini. Lebih galak lagi ya, Jokowi kan termasuk orang yang gak galak sebenarnya. Kalem kan, benar-benar. Oke, nah dia akan ke Glasgow untuk COP26 dan akan ke Roma untuk G20. Nah, kira-kira agenda apa nih yang akan dibicarakan oleh Biden di sana, di kedua negara itu? Iya, yang pasti yang di KTT G20 tadi ya, mengembalikan kredibilitas Amerika tadi pasca penarikan mundur pasukan Amerika dan juga memulihkan tadi hubungan dia dengan Prancis lagi terkait dengan aliansi AUKUS. Terus juga mungkin membangun kembali kemitraan transatlantik kali setelah masa-masa sulit di bawah kepemimpinan yang sebelumnya. Dan yang menjadi isu penting bersama yang juga disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, tentang pajak perusahaan minimum itu loh, the minimum global taxation ya. Dan khusus untuk itu bahkan Bu Sri Mulyani sampai nulis surat loh bersama dengan Menteri Keuangan Amerika, Janet Yellen. Jadi mereka berdua nih menarik untuk kita soroti. Sri Mulyani dan Janet Yellen sama-sama menulis surat ke KTT G20 minta agar ada perhatian lebih serius untuk mengatasi, sebentar saya baca, ini panjang banget suratnya nih. Saya meminta untuk ada segera diluncurkan forum koordinasi kesehatan dan keuangan. Begitu kata kedua menteri itu. Kenapa perlu ada forum khusus untuk kesehatan dan keuangan? Karena negara-negara ini sama-sama kaget semua ketika dapat pandemi COVID-19. Dan bukan berarti katanya kita nggak punya penyakit-penyakit lain di kemudian hari, kata si kedua menteri ini. Jadi pertemuan KTT G20 ini bisa jadi peluang untuk sama-sama ngomong nih para pemimpin ini untuk mencegah terjadinya kepanikan serupa tuh kita mesti ngapain katanya. Betul. Yuk kita bikin tabungan bersama, kita bangun akses untuk kesetaraan vaksin yang bareng-bareng bisa semua dapat dapat setara gitu ya katanya. Itu mesti diomongin menurut Sri Mulyani dan Janet Yellen. Oh, that's a good idea. Kayaknya ya mudah-mudahan nggak terjadi lagi pandemi seperti ini, tapi kita memang harus siap-siap ya Mbak ya, terutama untuk negara-negara. Mudah-mudahan negara-negara kaya masih bisa mau berupaya untuk membantu negara-negara dunia ketiga atau negara-negara miskin. Karena ini even though itu global dan semua terpengaruh, tapi kasihan juga kalau vaksinasi kan belum merata nih di seluruh dunia ya. Betul Mbak ya? Iya, dan saya pikir karena ini kedua acara ini ada berlangsung hybrid ya, jadi ada yang datang lewat secara langsung seperti Biden atau yang virtual tadi Xi Jinping dan Putin, maka kita juga mesti antisipasi demonstrasi karena sudah banyak nih organisasi LSM besar yang katanya siap akan gelar demonstrasi besar, terutama misalnya di KTT G20 mereka ingin menunjukkan bahwa negara-negara besar, kamu kasih jadwal yang jelas dong kalau emang niat mau ngasih dosis ke negara-negara miskin, jangan cuma nimbun. Kalau mau kasih tunjukkan jadwalnya, lakukan secara transparan gitu. Nah ini demo-demo besar ini kita harus antisipasi juga kan. Oke. Nah Mbak, udah berapa lama sih Mbak tinggal di Amerika Serikat? Kayaknya
kayaknya Kartini juga jago. Aku suka belajar dari kamu loh itu. Oh iya ya, kayak gini ditanya sama Kartini. Aku mesti siap-siap baca buku, baca koran. Jadi kira-kira kangen nggak sih Mbak dengan Indonesia? Apa makanannya, apa lagunya di itu? Oh my God, Kartini. Jadi minggu lalu itu kan ada forum IMF dan Bank Dunia ya, kita udah bahas juga. Lalu saya banyak sekali datang tiba-tiba pejabat Indonesia kemari kan, ada Sri Mulyani, ada Menteri Kesehatan, ada Pak Luhut, dan mereka berombongan jadi macam-macam. Dan saya demen banget ikutin gila ya dengan suara orang Indonesia ngobrol aja. Kita makan apa? Habis kita shopping kemana? Habis itu aja kangen loh. Belum ngomongin musik. Nah, kadang-kadang saya ngomong tuh sama produsernya bahkan, ya puterin aku dong apa kayak Elemen kayak apa Dewa gitu. Iya mantap. Jadi kayaknya produser kita nih sudah membaca banget Mbak Eva kangen dengan musik-musik yang biasa kita dengarkan di Indonesia, yang sebenarnya itu kayaknya we take it for granted ya kalau kita bisa dengerin lagu Indonesia kayak di Indonesia. Gitu ya. Nah kalau gitu oke, thanks Mbak Eva. Kita dengarkan request dari Mbak Eva ya. Oke. Sampai ketemu lagi Mbak Eva. Selamat malam. Terima kasih. Bye.